Sebagai seorang pemimpin kerajaan di era monarki modern seperti sekarang ini, siapa yang tak kenal Sultan Hasan al-Bolkiah? Ya, selain sebagai sosok pemimpin yang flamboyan, pemimpin monarki Brunei Darussalam ini juga masyhur sebagai salah satu raja terkaya di dunia. Tak disangka tak dinyana, rupanya ada juga loh sosok pangeran asal Brunei Darussalam yang kekayaannya menyaingi Sang Sultan. Siap dia, dan semenarik apa sosoknya? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Seperti yang diwartakan CNBC Indonesia, total kekayaan Sang Pangeran ini diperkirakan mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara 73 triliun rupiah. Bahkan, menurut Topmosten, Sang Pangeran yang satu ini disebut-sebut sebagai orang terkaya kedua di negerinya setelah Sultan Hasan al-Bolkiah, dan sudah barang tentu kekayaan pangeran ini lebih banyak ketimbang putra mahkota Brunei Darussalam. Siapa lagi kalau bukan Pangeran Al-Muhtadi Billah Bolkiah? Ternyata, sosok pangeran yang dimaksud adalah Pangeran Abdul Azim. Dia merupakan putra sulung Sultan Hasan al-Bolkiah dari mantan istrinya yang kedua, yaitu Puan Maryam binti Abdul Aziz. Jadi, jangan heran pula bila sang pangeran kerap dikabarkan menggelar berbagai pesta mewah bertabur selebriti dunia. Mengingat profesinya, yang juga sebagai seorang produser film, dan memiliki banyak relasi di industri hiburan Hollywood. Masih menurut CNBC Indonesia, Pangeran Abdul Azim bergabung dengan rumah produksi Darrell Prince Productions yang memproduksi film berjudul The Happy Prince, You're Not You, dan The Time of Their Lives. Selain itu, Pangeran Abdul Azim juga dikenal sebagai perancang tas. Bahkan, ia disebutkan sempat merancang tas untuk perusahaan MCM, dan menariknya, Pangeran Abdul Azim juga dikenal sebagai sosok yang royal dan murah hati. Seperti disebutkan Liputan 6, ia sempat menghebohkan pemberitaan internasional dengan mengadakan pesta ulang tahun pada tahun 2009 yang dijuluki Party of the Year. Ia merogoh kocek 70.000 pound sterling, atau setara 91.318 dolar Amerika Serikat, atau sekitar 1,3 miliar rupiah hanya untuk keperluan membeli bunga-bunga guna menghiasi acara di pestanya. Kala itu, Pangeran Abdul Azim juga mengundang Mariah Carey, Janet Jackson, dan Sophia Loren. Selain dilaporkan pernah punya hubungan dekat dengan Mariah Carey, ia juga pernah memberikan hadiah perhiasan mewah senilai 6 juta dolar Amerika Serikat kepada penyanyi terkenal itu. Kendati royal, Pangeran Abdul Azim juga dikenal sebagai sosok yang punya jiwa sosial yang tinggi. Seperti disebutkan era, Pangeran Abdul Azim juga dikenal sebagai seorang yang sangat peduli terhadap kemanusiaan. Pada tahun 2009, ia membuat tas dan kabarnya, hasilnya disumbangkan ke Badan Amal Make-A-Wish Foundation United Kingdom. Pangeran Abdul Azim juga memberikan dukungannya bagi penderita autis melalui Gala Amal Musik Smarter Brunei pada tahun 2011 di mana 31 pemain autis memamerkan bakat mereka. Namun, sayang 1000 kali sayang, pangeran yang dikenal baik hati dan dermawan itu kini telah tiada. Tak kenal maka tak sayang. Sepertinya, pepatah ini cocok untuk menggambarkan sosok yang teramat mulia paduka seri Duli Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Duka mendalam menyelimuti Brunei Darussalam. Sabtu, 24 Oktober 2020 lalu, Pangeran Azim, putra ketiga Sultan Hasan al-Bolkiah telah mangkat. Seperti yang dikabarkan di laman Suara, menurut laporan media setempat, Pangeran Azim mangkat pada pukul 10:08 waktu setempat, setelah lama menderita sakit. Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim meninggal dunia pada hari ini, Sabtu, tanggal 17 Rabiul Awal, bertepatan dengan 24 Oktober 2020,
pukul 10:08, jelas Pusat Berita Radio Televisi Brunei, di akun Facebooknya. Semasa hidup, kakak kandung Pangeran Abdul Matin ini dikenal sebagai sosok yang ceria, penuh semangat, santun, tapi juga sedikit kontroversial. Berkait sosoknya yang sedikit kontroversial itu, disinggung CNBC Indonesia, ia kerap dikaitkan dengan individu-individu lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ, sebagaimana ditulis Newsweek. Bukan hanya itu, pangeran yang tutup hayat di usia 38 tahun ini juga dikenal sebagai sosok yang royal. Ia sempat mengadakan pesta 6.000 mawar putih dengan tamu penuh selebriti di tahun 2009. Saat itu, tagihan Party of the Year 2009 yang ia buat di hotel rumah pedesaan Stapleford Park di Leicestershire mencapai 70.000 pound sterling, atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Tamu-tamu yang hadir, antara lain, Janet Jackson, Mariah Carey, dan Sophia Loren. 3 tahun kemudian, atau pada tahun 2012, lagi-lagi ia membuat pesta mewah di The Dorchester Hotel, di London, dan menampilkan tamu-tamu, seperti Raquel Welch, Marisa Tomei, dan Pamela Anderson. Pesta kali ini untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-30. Wajar jika ia begitu dekat dengan sejumlah bintang Hollywood. Pasalnya, profesinya adalah produser film. Berbagai film kelas internasional lahir berkat kerja kerasnya. Mengusung bendera Darrell Prince Productions, sejumlah film yang ia produksi, antara lain, You Are Not You, dan The Time of Their Lives. Kedua film tersebut cukup sukses di pasaran. You Are Not You mendapat rating 7,3 dari 10 bintang dari para penikmat film di IMDb.com. Sedangkan The Time of Their Lives mendapat rating 5,9 dari 10 bintang dari para penonton yang sama. Sebagai seorang pangeran, sudah barang tentu ia dibekali pendidikan yang mumpuni. Selepas dari Sekolah Internasional Brunei, ia melanjutkan studinya di Raffles Institution, kemudian mengambil studi di Universitas Oxford Brookes. Yang luar biasa mencengangkan, pangeran yang juga dikenal lebih santai dan easy going dari para pangeran Brunei yang lain, ini ternyata juga pernah mengenyam pendidikan militer selama beberapa bulan. Disebutkan suara, ia sempat mengikuti pendidikan perwira selama 9 bulan di Royal Military Academy Sandhurst. Bukan hanya itu fakta mencengangkan tentang pangeran yang satu ini. Pasalnya, Pangeran Azim ternyata juga sangat peduli terhadap kemanusiaan. Pada tahun 2009, ia membuat tas, dan kabarnya, hasilnya ia sumbangkan kepada Badan Amal Make-A-Wish Foundation United Kingdom. Kini, pangeran muda yang murah hati itu telah tiada. Kepergiannya sudah barang tentu meninggalkan duka yang teramat mendalam bagi keluarga serta rakyat Brunei Darussalam. Dan, bendera setengah tiang dikibarkan selama 7 hari untuk mengenang sosok pangeran yang ceria, penuh semangat, santun, easy going, dan murah hati ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga diampunkan segala dosa, kesalahan, serta kehilafannya, dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan, bagi keluarga kerajaan serta rakyat Brunei, semoga senantiasa diberi ketabahan serta kesabaran. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.